Diketahui sebuah soal nilai data tunggal ya, kita disuruh mencari nilai mediannya. Oke, untuk nilai yang pertama, kalian perhatikan angka-angkanya. Langkah pertama adalah mengurutkan angka-angkanya, harus diurutkan dulu ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah diurutkan, dicek lagi jumlah angkanya sesuai atau tidak. Itu. Setelah diurutkan, ternyata banyak angkanya adalah ganjil 13. Cara mencari mediannya, rumus mediannya adalah X. X itu data ke namanya, atau angka ke, data ke totalnya ini 13 plus 1 dibagi 2. Oke, jadi datanya yang dibagi 2, sehingga kita hitung X sama dengan 14 dibagi 2 adalah X7. Ini cara membacanya adalah angka atau data ke 7. Kita urutkan data ke 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ternyata ini adalah mediannya, sehingga mediannya adalah 6. Nilai 6 data ke 7 ya. Kalau ditanya mediannya data ke berapa, data ke 7, berapa mediannya? 6, begitu ya. Ini untuk perhitungan median jika banyaknya data itu ganjil. Sedangkan yang contoh soal nomor 2 ini diurutkan dulu sama dari yang terkecil sampai terbesar. Kita tentukan banyaknya data adalah genap. Rumusnya sama. Median adalah data ke banyaknya data ditambah 1 dibagi 2. Sehingga data ke 15 bagi 2, data ke 7,5. Cara mencarinya bagaimana? Tinggal kita tulis saja data ke 7,5 ya. X 7,5, data ke 7 7,5, 7,5 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita ambil data yang bersebelahan ini, data ke 7 dan data ke 8, karena ada di tengah-tengahnya gitu ya. Data ke 7 ditambah data ke 8 dibagi 2. 8 tambah 8 dibagi 2, 16 bagi 2 berarti 8. Mediannya adalah 8 karena dia terletak antara data ke 7 dan 8, sedangkan datanya itu sama angkanya 8, 8, maka di sini di pertengahannya ya sama 8. Contoh soal selanjutnya, diketahui ini datanya masih data tunggal sama ya, yang dapat nilai 53, 6, 9 dan seterusnya. Data ini saya ubah bentuknya seperti ini, sama aja nanti menghitungnya, hanya tabelnya saja saya ubah bentuknya. Pertama-tama sama, kita cari banyaknya data, yaitu jumlah frekuensi. Kita hitung dulu total frekuensinya berapa. Oke, totalnya adalah 40. Totalnya 40, maka kita cari rumusnya sama. Median itu adalah data ke 40 ditambah 1 dibagi 2. Ini dia data ke 41 dibagi 2, data ke 20,5. Data ke 20,5. Data ke 20,5 itu di mana sih? Kita bisa buat frekuensi kumulatif, dijumlahkan ya. Ini kan data ke 3. Kemudian dijumlahkan 3 tambah 9 12. 12 tambah 8 20. 20 tambah 6 26. Nah, kalian perhatikan di sini data ke 20,5 setengah. Cara mencari mediannya berarti kan sama seperti yang tadi sebelumnya, data ke 20 ditambah data ke 21 dibagi 2. Nah, data ke 20 di mana? Data ke 20 di sini. Nah, ini maksudnya frekuensi kumulatif itu apa sih? 3 ini data ke 1 sampai 3. Kemudian kelas kedua, data ke 4 sampai 12. Kelas ketiga, data ke 13 sampai ke 20. Dan kelas keempat adalah data ke 21 sampai 26. Gitu. Ini kelasnya. Jadi yang kita masukkan mana? Data ke 20 itu mana? Bukan frekuensinya ya, tapi nilainya. Nilainya adalah 7 ditambah data ke 21. Sudah masuk kelas keempat, 8 ini. 7 tambah 8 dibagi 2. 15 bagi 2, hasilnya adalah 7,5. Inilah mediannya. Oke, jelas ya. Jadi dihitung dulu jumlah frekuensinya berapa,
kemudian dicari letaknya. Ini mencari letak mediannya dulu, bukan nilai mediannya ya, letaknya. Jika berupa koma-koma seperti ini, maka letak mediannya adalah data ke-20 ditambah data setelahnya, ke-21 dibagi 2. Kemudian kita cari nilainya itu berapa berdasarkan kelasnya ini. Posisinya bisa dicari menggunakan frekuensi kumulatif. Sekarang disediakan sebuah histogram, disuruh mencari mediannya. Untuk lebih mudahnya, histogram ini kita ubah dulu ke tabel distribusi frekuensi berkelompok. Oke, kita ubah ya. Di sini ada 34,5 itu tepi bawah, berarti kita tulis batas bawahnya adalah 35 sampai kita kosongin dulu. Tepi bawah kelas kedua 41,5, berarti batas bawahnya 42 gitu ya. Karena di sini 42, berarti di sini 41. Gitu kan cara mengubah histogram ke tabel distribusi frekuensi berkelompok yang paling mudah. Di sini 49, menyesuaikan di sini 56, kemudian 63, 70, 77. Berarti di sini 48 sebelum ini ya. Ini 55, 62, kemudian 69, ini 70 sampai 76. Ini sampai 83 berarti. Oke. Sekarang frekuensinya kita tulis. Frekuensi kelas pertama 358, 358, 14, 10, 6, 14, 10, 6, 4. Oke. Untuk kelas median kita butuhkan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi kita mulai dari sini 3. Kemudian jumlahkan 3 tambah 5 8, 8 tambah 8 16, 16 tambah 14 30, 30 tambah 10 40, 40 tambah 6 46, 46 tambah 4 50. Nah ini sama saja jumlah frekuensi 50 ya. Kenapa kita butuh frekuensi kumulatif? Karena di rumus median sama dengan L median, tepi bawah kelas median ditambah setengah N atau setengah jumlah frekuensi dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Rumusnya seperti itu. Nih, kalau kalian masih kesulitan dengan nama-nama istilah-istilah ini, nanti bisa sambil dicek di rumus di buku. Pertama kita tentukan kelas median ada di mana. Kelas median ada di mana? Sama, kita bisa pakai rumus ini. Data ke jumlah frekuensi kan 50 ditambah 1 dibagi 2. Berarti data ke 51 dibagi 2 adalah data ke 25,5. Oke, ini hanya kita ambil secara kasarnya saja 25,5. Berarti data ke 25,5 ada di mana? Ada di kelas ke, kalau ini kan sampai ke 16 berarti, dan ini sampai 30 berarti kelas median ada di sini. Oke, ini hanya untuk mencari letak kelas mediannya. Hasil ini nggak usah kita pakai aja ini, kita fokus ke sini sekarang. Ini kita sudah mendapatkan letak kelas mediannya, kita masukkan ke rumus. Tepi bawah kelas median 56, tepi bawahnya adalah 55,5 ditambah setengah, selalu rumus ya ini ya, selalu setengah kali jumlah frekuensi 50 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median ini yang diambil ya, 16 per frekuensi kelas median. Frekuensi kelas mediannya yang ini jangan ketuker ya, 14 dikali panjang kelas, kita hitung 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 7 ya, sama dengan 55,5 plus 25 kurangi 16 per 14 kali 7. 55,5 plus ini bisa disederhanakan, dapat 2. 25 kurangi 16 9 per 2, 55,5 ditambah 4,5, hasilnya adalah 60. Oke, inilah
median yang kita cari. Oke, bagaimana? Kalau masih bingung silahkan diulang-ulang lagi ya.